warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam pemberian layanan melalui daring. Nah, sebelum kita memulai, Ibu mau bertanya nih, bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Sehat? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sesuai dengan anjuran pemerintah, apabila kita keluar rumah, kita harus senantiasa mencuci tangan, menggunakan masker 3 lapis, dan menjauhi dari kerumunan orang-orang banyak. Nah, di sini Ibu ingin memberikan layanan bimbingan klasikal kurang lebih 15 menit. Nah, jadi di sini topik layanan kita yaitu menciptakan suasana belajar daring yang nyaman di masa pandemi COVID-19. Nah, adapun tujuan umum dari pemberian layanan ini yaitu agar peserta didik dapat mengetahui hakikat belajar serta dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman. Di samping adanya tujuan umum, di dalam layanan bimbingan klasikal juga terdapat tujuan khusus, yaitu yang pertama, peserta didik mengetahui pengertian belajar. Yang kedua, peserta didik mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menemukan tips-tips untuk belajar daring yang nyaman. Nah, baiklah, setelah mengetahui tujuan umum, tujuan khusus, dan juga peserta didik, anak-anak Ibu semua sudah mengetahui topik layanan yang akan Ibu berikan. Dan sebelum kita memasuki pemberian materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin, berdoa selesai. Nah, baiklah, di sini kita langsung memasuki materi layanan. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian belajar. Nah, belajar yaitu sebagai aktivitas mental atau psikis yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan yang relatif tetap dalam aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, menurut Salpin, belajar merupakan proses perolehan kemampuan yang berasal dari pengalaman. Lalu menurut Gigny, belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa belajar ialah perubahan tingkah laku dan penampilan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini belajar itu proses yang kita lalui. Bisa belajar melalui sekolah, bisa juga belajar melalui masyarakat. Nah, seperti itu anak-anak Ibu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Sesuai dengan pengertian yang tadi, belajar ialah aktivitas fisik dan mental. Nah, di sini belajar itu tidak berdiri sendiri, tetapi keberhasilan belajar itu dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor internal yang dari diri kita sendiri dan faktor eksternal dari luar diri kita sendiri. Nah, apa sih, Bu, faktor-faktor internal itu? Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor internal, apa-apa saja itu. Nah, yang pertama ada jasmani atau fisik. Yang kedua ada psikis atau kejiwaan. Yang ketiga adanya niat. Yang keempat adanya IQ. Yang kelima adanya minat. Dan yang terakhir adanya motivasi. Nah, di sini fisik dan jasmani itu apabila fisik kita sehat, jasmani kita sehat, raga kita sehat, tidak sakit, itu pembelajaran yang kita lakukan akan menjadi maksimal.
kita belajar dengan nyaman, kita tidak merasakan pusing, tidak merasakan demam, seperti itu. Nah, apabila seseorang yang mengalami sakit, misalkan batuk, nah itu kan akan menghambat proses pembelajarannya. Nah, lalu yang kedua adanya psikis atau kejiwaan. Apabila kejiwaan seseorang dalam belajar itu kurang stabil, maka akan mempengaruhi hasil belajar. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada seorang siswa yang sedang mengalami stres karena banyaknya tugas. Nah, itu kan dia menjadi banyaknya pikiran. Nah, melalui banyaknya pikiran itu membuat dia belajarnya kurang stabil. Ketika dia mau fokus ke satu pelajaran, maka dia tidak bisa fokus. Maka akan menghambat proses pembelajarannya. Nah, lalu yang ketiga adanya niat. Niat ini muncul dari diri individu dan kemauan yang tulus. Apabila seseorang ingin melakukan sesuatu, maka awalilah dengan niat yang sungguh-sungguh untuk belajar ya. Nah, niat kita bulatkan dulu tekad kita untuk belajar. Oh, hari ini saya harus belajar matematika, saya harus paham matematika. Nah, ketika kita sudah berniat dari dalam diri kita, maka ketika kita menerima pelajaran itu akan sangat mudah. Maka pelajaran yang diberikan oleh guru itu sangat mudah untuk kita pahami dan kita bisa mencerna pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, lalu adanya IQ, kecerdasan IQ, intelligence quotient, yaitu sangat mempengaruhi hasil belajar seseorang. IQ yang normal berkisar pada 90 sampai 110 menurut tes psikologis. Nah, maka akan mampu nih seseorang yang mempunyai IQ normal, dia akan mampu mengikuti pembelajaran dengan lancar tanpa adanya hambatan-hambatan. Maka dia akan menerima pelajaran dengan sangat mudah seperti itu. Nah, lalu yang kelima adanya minat. Minat juga menentukan hasil belajar, yaitu ketertarikan. Apabila tidak ada ketertarikan, maka pembelajaran tidak dapat berjalan secara optimal. Misalnya nih, kita mau belajar matematika, tetapi kita tidak ada minat untuk mengikuti pembelajaran matematika itu. Minatnya saja sudah tidak ada untuk pelajaran matematika. Bagaimana proses pembelajarannya akan optimal? Nah, jadi ketika kita mau menerima pelajaran, mau itu pelajarannya sulit, mau pelajarannya itu enak, yang terpenting adalah minat. Selain niat tadi, minat juga harus kita tumbuhkan dari dalam diri kita. Kita berminat dengan suatu pelajaran tersebut. Nah, seperti itu. Nah, lalu faktor internal yang terakhir yaitu motivasi. Nah, di sini motivasi juga terbagi menjadi dua. Ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Motivasi internalnya, misalkan nih kita mengikuti pembelajaran. Ketika kita mendapatkan nilai yang memuaskan, motivasi kita adalah untuk saya sudah bisa belajar nih, saya sudah bisa memahami semua pelajaran. Nah, seperti itu motivasinya dari dalam diri kita. Berarti kita sudah mampu merealisasikan pembelajaran. Nah, adapun motivasi internalnya, motivasi eksternalnya yaitu misalkan liburan. Setelah sudah mengikuti ujian, maka saya akan libur ke suatu tempat. Nah, itu motivasi eksternalnya seperti itu. Nah, baiklah, sekarang kondisi eksternal dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu kondisi eksternal meliputi kondisi lingkungan di mana peserta didik berada, kondisi lingkungan alam sekitar. Nah, di sini ada terbagi menjadi dua kondisi eksternal.
Yang pertama yaitu sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini penunjang keberhasilan, juga mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa. Nah, misalnya rumah yang mempunyai sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran, misalkan adanya buku-buku pelajaran, adanya laptop atau komputer, dan adanya jaringan internet. Nah, lalu lingkungan sekitar, lingkungan di mana individu tinggal. Apabila lingkungan sangat mendukung kemauan individu, maka keberhasilan belajar dapat tercapai dengan mudah. Nah, baiklah, sekarang kita memasuki topik inti dari bimbingan klasikal ini, yaitu tips menciptakan suasana belajar daring yang nyaman di masa pandemi COVID-19. Di sini Ibu ada memberikan 6 tips untuk anak-anak Ibu yang sedang belajar daring dari rumah. Nah, yang pertama yaitu menyediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, di sini kan kita belajar daring, pasti ada nih anak-anak yang belajar sambil rebahan. Ya, memang rebahan itu nyaman, tetapi nyaman untuk istirahat, tidak untuk belajar. Nah, untuk belajar, anak-anak bisa menyediakan meja, kursi. Nah, di situ anak-anak belajar duduk di atas kursi dan belajar di meja agar pembelajarannya tidak terganggu. Dan juga kalau misalkan anak-anak sambil rebahan belajarnya, itu bisa membuat mata ngantuk, bisa tertidur seperti itu. Nah, lalu yang kedua, menyediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Nah, jadi alat-alat yang menunjang pembelajaran itu disediakan dulu, seperti halnya buku catatan, pensil, pulpen, tip X, penghapus kalau diperlukan. Nah, sekiranya saat pembelajaran berlangsung, kalian itu tidak kesana kemari lagi mencari pulpen, mencari buku, jadi harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, lalu yang ketiga, pastikan koneksi internet kalian itu dalam kondisi yang baik dan terjangkau. Nah, kita kan sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kuota belajar sebanyak 25 GB. Nah, itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran daring. Kita manfaatkan subsidi dari pemerintah tersebut. Nah, apabila di tempat kalian itu koneksi internetnya tidak bagus, kalian bisa menggunakan kartu yang koneksinya bagus, seperti halnya Telkomsel. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, menyediakan cemilan. Nah, ketika kita belajar daring kan itu pasti kita merasa lapar ataupun haus. Nah, kita bisa membeli makanan-makanan ringan atau menyediakan air putih segelas seperti itu. Nah, makanan ringan seperti apa? Misalkan keripik atau kacang, agar proses pembelajaran kita tidak terganggu dengan perut yang kelaparan, seperti itu. Nah, lalu yang kelima tipsnya, menjauhkan benda-benda yang membuat kita kurang fokus. Benda-benda apa saja sih yang membuat kita kurang fokus? Nah, seperti halnya televisi. Nah, ketika kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya televisi itu kita matikan dahulu. Misalkan juga kita pembelajarannya lewat Zoom. Nah, itu HP kita jauhkan dulu dari jangkauan kita agar tidak terganggu dengan notifikasi pesan yang masuk, seperti itu. Apalagi kalau anak-anak yang sering buka Instagram, scroll TikTok, seperti itu. Nah, pasti itu akan mengganggu proses pembelajaran. Nah, lalu tips yang terakhir untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, yaitu pastikan ruangan kalian itu mempunyai cahaya yang bagus, yang maksimal, seperti itu, agar ketika kalian belajar itu tidak mengalami pusing
atau sakit kepala seperti itu karena pencahayaannya yang kurang membuat mata kalian tidak fokus untuk membaca materi. Jadi misalkan di pagi hari kalian bisa membuka hordennya, atau kalian juga bisa menyalakan lampu untuk memaksimalkan pencahayaan di dalam ruangan ketika kalian belajar daring. Nah, itu tips dari Ibu. Nah, baiklah, sekarang anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau anak-anak ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan Ibu balas satu persatu. Nah, baiklah, itu tadi penyampaian materi bimbingan klasikal dari Ibu. Ibu harap anak-anak sekalian bisa menerapkan di kehidupan anak-anak sekalian dalam melaksanakan pembelajaran daring. Nah, sebelum Ibu tutup pemberian layanan bimbingan klasikal ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu tutup. Ibu memohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.